Sekarang saya beralih ke Dokter Sugeng, silakan dielaborasi keterangan dari Kiai Imad barusan ini. Silakan Dokter Terima Sugeng. kasih Mas Moderator. Gini, ceritanya itu hari Jumat saya di WA Kiai Mat untuk siap-siap akan ada Basul Masail hari Senin. Screenshotnya sudah saya bagi masih saya simpan di HP saya. Screenshotnya sudah saya bagi di timeline Facebook saya gitu ya. Senin itu yang harusnya Basul Masail, kok nggak ada panggilan, ternyata siangnya hari itu dibatalkan. Katanya Suriah mengadakan pembicaraan internal dulu. Di situ mulai saya anehnya. Kalau pembicaraan internal, mereka nggak ada kapasitasnya kalau dalam masalah nasab ini. Nggak ada kapasitasnya. Di NU kan nggak ada ahli nasab dan ahli biologi di Suriah, tahu saya sih. Dan ini kalau kita perhatikan argumen kayak Imad gitu ya, bahwa Basul Nasa itu prinsipnya toleran, terus moderat, terus berimbang, ini malah kayaknya nggak sesuai semua. Kalau masalah menghadirkan para para habaib ini harusnya bisa. Karena apa? Pengurus PBNU ada yang habaib, ya kan? Jadi dalam forum Basul Masail, itu kita bisa menghadirkan dialektika Hegel itu, dan kalau bisa terbuka, kalau merasa benar harus terbuka, itu harusnya, bukan tertutup, terbuka harusnya. Kalau merasa benar loh ya. Kalau tertutup itu malah merasa salah sebenarnya. Kalau kita yakin benar, itu terbuka. Kemudian toleran. Toleran terhadap apa? Ini yang jadi saya pertanyakan. Karena toleran terhadap kezaliman, nasabnya ini digunakan untuk hal-hal yang nggak baik. Buktinya di Banyuwangi udah ada yang terbunuh, kan gitu. Jadi NU nggak bisa cuma masalah, tetapi harus punya kewajiban melindungi Nahdien yang sudah dirugikan ini. Apa solusinya NU terhadap Nahdien yang dirugikan? Nggak ada. Dan ketiga, sepertinya Basul Masail ini nggak mengikuti kaidah ilmiah modern gitu ya. Yang modern ini sebetulnya kuno juga karena udah diterangkan dulu oleh Ibnu Rus, Hasan Al-Haytami, bahwa kalau sesuatu itu diselidiki, harus diselidiki dari semua sisi. Kalau di ujian calon doktoral namanya ujian komprehensif, itu kan maksudnya diuji dengan semua metode untuk menguji persoalan itu benar atau salah gitu. Jadi di sini malah malah Nahdien dibiarkan dirugikan, para habaib diuntungkan, dilindungi. Diadu domba malah ini di medsos dibiarkan berantem liar di jalan itu. Enggak. Kita juga membawa ke akademik di UIN kemarin, nyatanya juga ada sabotase kan. Kalau ini lebih mirip, maaf saya bilang, ini lebih mirip apa ya? Ya disabotase, jangan sampai jalan. Karena seharusnya persoalan itu harus diselesaikan, jangan ditunda gitu. Ada persoalan di tingkat bawah, NU punya solusi dengan Basul Masail, kenapa nggak dikerjakan gitu. Itu aja, Basul Masail itu kan forum yang adil, jangan tertutup, kalau seperti ini terbuka. Kita ingat di Afrika Selatan itu, Mandela memberikan rekonsiliasi nasional, tapi setelah proses peradilan. NU kenapa nggak berani? Coba. Harusnya kan berani. Kalau persoalan Basul Masail itu terus kita putuskan selesai, dan selesai gitu. Habis itu kita damai. Ini nggak dibiarkan berantem di medsos. Padahal di Afrika Selatan udah dikasih contoh. Sekejam apapun apartheid di masa lalu, Nelson Mandela itu memberi maaf, tapi ya setelah proses peradilan. Di Basil Masail juga harus gitu. Memang masalahnya mungkin yang ditakuti, Basil Masail itu tidak akan bisa merubah hukum biologi yang berlaku buat makhluk hidup. Catatan nasab bisa diubah, tapi catatan
Tuhan di DNA kita tidak akan bisa diubah. Itu mungkin yang ditakuti mereka. Kalau masalah menghadirkan habaib, itu pengurus PBNU banyak yang habaib kok. Kalau mereka yakin benar, kenapa takut ngadepin kita? Kan simpel gitu aja. Kalau saya kalau merasa benar, ya kayak seminar ilmiah itu, nggak ada seminar ilmiah tertutup gitu. Kenapa Basul Masail tertutup? Artinya ya tidak ilmiah. Mana ada seminar ilmiah tertutup? Paling bayar lah, paling pol-polnya tetap terbuka. Ini kenapa takut tertutup? Kenapa tertutup gitu? Ini kan bukan persidangan perzinaan. Kalau persidangan perzinaan memang tertutup, harus ada korban yang dilindungi. Ini kan enggak, kepentingan Nahdien. Dan sesuai kaidah yang diterapkan. Oke, kalau kita nggak mau ikuti orang Barat, seperti dikatakan oleh Hasan Al-Haytami, bahwa jangan percaya apa yang kamu langsung baca, uji dari semua sisi sampai terbukti benar. Sedangkan dari kaidah ilmiah, kalau klaim itu tidak ada buktinya, ya ditolak. NU kesalahannya di situ, klaim nggak ada buktinya dikusnudoni. Muhammadiyah lebih konservatif, nggak ada buktinya kok dipercaya gitu. Itu kaidah ilmiahnya, kalau tidak ada buktinya tidak boleh dipercaya. Gitu aja. Saya kembalikan ke Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng.